Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 92, bab maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah fil imamati wal khilafati. Bab tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan kepemimpinan dan tentang kekhalifahan. Langsung saja kita baca riwayat yang pertama. An Harmalata ibni Yahya rahimahullah qala sami'tu Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul. Dari Harmalah bin Yahya, beliau berkata, aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kullu man ghalaba 'alal khilafati bisayfi hatta yusamma khalifatan wa yajtami an-nasu 'alaihi fahuwa khalifatun. Setiap orang yang telah berhasil menguasai kekhalifahan dengan pedang, artinya dengan kudeta, sampai dia dinamakan sebagai khalifah dan manusia bersepakat atasnya, maka dialah khalifah, pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini sangat amat penting, sangat amat berharga bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh ahli sunnah wal jamaah. Hampir dalam kitab akidah disebutkan tentang pembahasan yang satu ini. Karena kalau ada penyimpangan, fatal akibatnya. Pertumpahan darah, bahkan perpecahan di tengah kaum muslimin pertama kali tentang masalah yang berkaitan dengan
al-imamah wal khilafah. Yaitu kelompok al-khawarij, nenek moyang kelompok sesat. Di tengah kaum muslimin di antaranya kelompok khawarij, mereka penyimpangannya khususnya dalam bab yang satu ini. Ketika mereka memberontak kepada Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya ulama ahli sunnah sangat amat berantusias, bersemangat membahas yang satu ini. Maka setiap muslim muslimah wajib memahami akan hal yang satu ini sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus soleh. Terlebih di zaman ini, dikala fitnah syubuhat yang berkaitan dengan masalah ini bukan hanya dari luar sana, bahkan dari orang yang mengaku-ngaku dai ahlus sunnah, dai salafi, namun masih banyak penyimpangan dalam bab yang satu ini. Maka ini semakin mengokohkan kita, menegaskan untuk kita harus betul-betul paham dan betul-betul konsisten di atas akidah Ahlussunnah, terutama yang berkaitan dengan al-imamah wal khilafah. Yang pertama dibahas di sini berkaitan dengan masalah cara memilih pemimpin kaum muslimin. Ini sudah pernah kita sampaikan, kata para ulama, cara memilih pemimpin kaum muslimin yang syar'i cuma ada dua. Yang pertama, pemimpin yang pertama menunjuk langsung memilih pemimpin yang berikutnya. Seperti dalam kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq langsung memilih Umar bin Khattab bil istikhlaf. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan musyawarah ahlul halli wal aqd. Seperti dalam pemilihan Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga untuk memilih siapa khalifah sepeninggal beliau. Maka terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini cara pemilihan dalam Islam yang syar'i sesuai dengan sunnah khulafa rasyidin yang kita diperintahkan oleh Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Selain dua hal ini tidak syar'i. Selain sekali lagi kedua cara tadi, maka itu tidak asyari. Banyak yang tidak asyari. Di antaranya dengan kudeta. Rasul SAW mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Bahkan sudah kita sampaikan, ada makalah yang ditulis oleh salah satu masyayikh dakwah salafiyah di Yaman yang menulis aktsar min mi'ati hadis fi tahrimil khuruj ala walil amril muslim. Lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Satu hadis saja seorang muslim muslimah yang bijak sami'na wa ata'na. Apalagi lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Kudeta secara asal tidak syar'i. Namun kata Imam Asy-Syafi'i dan juga para imam-imam ahli sunnah yang lain, kalau sudah berhasil mengkudeta menjadi penguasa, maka sah untuk dijadikan pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh dikudeta lagi, nggak akan ada habisnya. Pertumpahan darah lagi, kemadrotannya akan bertambah lagi. Maka ini ijma' salaf, kalau dia sudah menjadi khalifah, meskipun cara awalnya tidak syar'i, wajib ditaati. Dan ijma' ini juga berdasarkan sabda Rasul SAW dalam hadis yang masyhur Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul SAW mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah
wa in ta'ammara alaikum abadun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dan para ulama yang lain, kata-kata meskipun dari budak Ethiopia ini ada makna yang tersirat. Yaitu tadi, ketika seorang budak ini mengkudeta khalifah yang syar'i dan dia berhasil mengkudeta, maka kata Rasul, as-sam'u wa ta'ah. Karena memang secara asal hamba sahaya budak tidak layak menjadi khalifah kalau dalam kondisi normal. Nanti akan disampaikan pada riwayat yang berikutnya. Bahwasanya al-khalifah, al-imamul a'zam, pemimpin yang tertinggi yang menguasai seluruh dunia kaum muslimin, itu harus dari bangsa Quraisy. Rasul bersabda, al-a'immatu fi Quraisy. Namun ketika Rasul mengatakan budak Ethiopia yang menjadi pemimpin wajib didengar dan ditaati, itu ada makna yang tersirat, yaitu budak itu mengkudeta khalifah yang syar'i yang dari Quraisy dan dia berhasil mengkudeta, Rasul tetap mengatakan wasam'i wa ta'ah. Maka inilah yang dijadikan patokan oleh ulama Ahlussunnah, di antaranya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meskipun caranya tidak syar'i, namun kalau sudah berhasil mengkudeta, berhasil berkuasa, wajib didengar dan ditaati. Dan ini juga berkaitan dengan cara-cara pemilihan yang lain yang juga tidak syar'i. Ini membantah syubhat kelompok harokin. Kalian nggak mau ikut milih, tapi kalau sudah terpilih, gembar-gembor sami'na wa ata'na. Maka kita jawab, inilah ciri khas Ahlussunnah. Naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu berputar. Sunnah mengatakan meskipun caranya tidak syar'i, namun kalau sudah menjadi pemimpin, wajib didengar dan ditaati. As-sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abadun habasyi. Ini poin yang pertama yang wajib dipahami oleh setiap muslim muslimah. Bahwasanya cara pemilihan yang syar'i itu dalam Islam cuma dua tadi, yang telah dicontohkan oleh al-khulafa ar-rasyidin. Dan ini juga membantah sebagian oknum dari orang dalam sendiri yang mengatakan tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah atau ijma yang menjelaskan tentang cara pemilihan pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah ini dalam tulisannya di medsos waktu itu berapa tahun yang lalu. Padahal ini yang dikatakan sudah senior juga. Naudzubillah min dzalik. Kalau masalah qada'ul hajah, buang hajat saja, Islam sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Masalah qada'ul hajah, masalah yang berkaitan dengan privasi individu, adab-adabnya terang benderang. Apalagi yang berkaitan dengan cara pemilihan pemimpin kaum muslimin. Loh kok ada oknum yang mengaku Ahlussunnah mengatakan enggak ada cara yang syar'i dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sampaikan pembahasannya sangat penting sekali untuk disampaikan kepada umat, karena yang menyebarkan syubhat bukan dari luar Ahlussunnah saja, bahkan yang mengaku Ahlussunnah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian poin yang berikutnya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Imam Syafi'i mengatakan kullu man ghalaba 'alal khilafah bisayf hatta yusamma khalifatan wa yastami'un nasu 'alaihi fa huwa khalifah. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan wasam'u wa ta'a lil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajir wa man waliyal khilafa wastaman nasu alai wa radu bihi wa man aliyahum bisayfi hatta sara khalifatan. Kata Imam Ahmad rahimahullah,
wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, kepada amiril mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, yang baik maupun yang fajir. Kemudian kata beliau, yang mana orang tersebut telah menguasai kekhalifahan dan manusia bersepakat ridha dengannya. Dan juga yang didengar dan ditaati, yang mereka berhasil mengkudeta dengan pedang. Kata Imam Ahmad, ada dua kategori pemimpin yang wajib ditaati, tetap wajib ditaati, meskipun beda statusnya. Yang pertama, amirul mukminin, khalifah yang manusia meridhoinya, sepakat dengannya, yaitu dengan cara yang syar'i tadi. Namun yang kedua, waman aliyahu bisayf, yang menguasai mereka dengan pedang, tetap dijadikan sebagai apa? Pemimpin setelah dia sudah berkuasa. Makanya kita katakan tadi, ini ijma' ahli sunnah. Karena Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushul Sunnah, secara asal itu adalah apa? Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i juga rahimahullahu ta'ala. Kemudian, kalau bisa dikatakan poin yang kedua yang berkaitan dengan hal ini yang perlu kita sampaikan, ini juga untuk membantah syubhat sebagian orang. Ketika kita sudah capek-capek mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, masih saja ada yang gagal paham. Itu presiden atau khalifah. Ya, terutama orang-orang yang apa? Luar biasa mengkeramatkan kekhalifahan. Sampai nggak mau taat kalau pemimpin itu namanya presiden. Harus namanya apa? Ya, apa perlu diganti namanya? Intinya, ini salah satu syubhat yang terus didengungkan oleh para istilahnya penuhan khilafah. Hizbut Tahrir CS misalnya. Maka dijawab oleh para ulama, ini kita menukilkan dari sebuah buku yang sangat berharga sekali, terutama bagi thalibul ilmi, kalau bisa memiliki buku yang satu ini, Mu'amalatul Hukam fi Dha'ul Kitab wa Sunnah. Bermuamalah dengan pemimpin kaum muslimin sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimallahu ta'ala. Dulu pernah kita khatamkan kitab ini. Nah, itu rekamannya lengkap enggak? Iya, semoga bisa didengarkan lagi. Intinya, ini luar biasa pembahasannya, terutama di zaman atau di akhir zaman seperti ini. Selayaknya, terutama bagi talibul ilmi, paling tidak yaitu tadi, memiliki buku yang satu ini sebagai pegangan. Paling tidak, itu tadi, tahu al-haq dan tahu mana itu syubhat untuk dijauhi dan agar tidak mencela-mencela juga. Ya. Ini salah satu referensinya, masih banyak lainnya. Syekh Abdul Aziz Rayis punya kitab Al-Imamatul Udhma, juga luar biasa bagusnya. Syekh Abdul Malik Ramadhani punya kitab Tali'atul Hiwarid Darid Baina Sunnati wal Khawarid, yang juga membantah syubhat-syubhat tentang masalah yang berkaitan dengan kekhalifahan. Ya, sekali lagi ini yang selayaknya untuk dipahami. Apalagi thalibul ilmi paling tidak punya pegangan kitab, jangan hanya apa? Comot-comot dari apa? Internet, ya, dari medsos, nyomot ini nggak tahu, ya, terusan ucapannya itu apa, ya, maka, ya, paling tidak tahu referensi dan baca referensi. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakallah, pembahasan yang kedua saya ulangi lagi, apakah yang ditaati, yang jadikan sebagai pemimpin hanya yang berupa kekhalifahan atau khalifah yang menguasai seluruh dunia kaum muslimin? Apakah cukup setiap negara punya pemimpin, rakyat di negara itu mendengar, taat, membaiat pemimpin tersebut? Maka ini kita bacakan dari ucapan Syekh Abdul Salam Barjas, dan beliau menukil ucapan ulama-ulama al-sunnah serta ijma'. Dalam halaman 33 dikatakan, yasihhu fil ittirar ta'addudul a'immah. Sah dikala darurat adanya banyak pemimpin kaum muslimin. Itu tadi, setiap negeri kaum muslimin ada pemimpinnya.
Wa ya'khud kullu imamin minhu fi kutri hukmal imamil a'dham. Setiap pemimpin dari pemimpin-pemimpin di negeri-negeri kaum muslimin itu mewakili pemimpin yang paling agung, yang paling tinggi tadi, yaitu kekhalifahan. Kalau ada pemimpin setiap negeri itu sudah cukup ya mewakili tugas al-imami al-a'dham. Artinya sah untuk dijadikan sebagai pemimpin, wajib dibaiat, wajib didengar dan ditaati. Ini judul babnya. Kemudian dibawakan ucapan para ulama, dikatakan di sini wa man lam yufarriq baina halil ikhtiyar wal ittirar faqad jahilal ma'kul wal mangkul. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara dua keadaan, keadaan ada pilihan dengan keadaan darurat, maka orang itu telah jahil dari akal sehat ataupun dari dalil yang syar'i. Artinya kondisi seperti sekarang ini nggak mungkin ada apa? Khalifah yang menguasai seluruh dunia kaum muslim. Lu kan ada Ustaz, Khalifah al-Baghdadi itu. Ya, khalifahnya siapa? ISIS. Itu khalifah jadi-jadian. Khalifah yang masih dompleng, ilegal. Tanahnya saja apa? Di negeri orang. Gimana dikatakan khalifah? Sedangkan salah satu ciri khalifah pemimpin kaum muslimin sebagaimana firman Allah, wa ati'u ulil amri minkum. Ini ciri dari pemimpin kaum muslimin, punya al-amr, punya wilayah kekuasaan, punya kekuatan. Bukan apa yang dompleng di negeri orang. Ini yang wajib untuk dipahami. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, al-a'immatu mujmi'un min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin au buldanin lau hukmul imam fi jamil asya. Para imam-imam kaum muslimin telah sepakat dari setiap mazhab. Ini nukilan ijma. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, para imam-imam kaum muslimin telah sepakat dari setiap mazhab. Barang siapa yang telah menguasai suatu wilayah, maka dia memiliki status sebagai pemimpin di negeri tersebut dalam segala hal. Walaulah hada mastaqama di dunia. Kalau bukan hal seperti ini, tidak akan lurus urusan dunia ini, akan ada kekacauan. Li'anan nas min zamanin tawil qabla al-imami Ahmad ila yaumina hada mastama'u ala imamin wahid. Karena manusia sejak lama sebelum Imam Ahmad, mereka tidak bersatu lagi di atas satu khalifah. Paham? Ini bukan sekarang, sejak zaman Imam Ahmad, bahkan sebelumnya sudah terputus kekhalifahan sebagaimana khulafa Rasyidin, sebagaimana kekhalifahan Al-Umayyah. Wala ya'rifuna ahadan minal ulama dzakara anna syai'an minal ahkam la yasi' illa bil imamil a'dham. Tidak ada satupun dari ulama Ahlussunnah yang menyebutkan bahwasanya pemimpin di negeri-negeri tersebut itu tidak sah. Tidak ada. Semua sepakat setiap negeri punya pemimpin masing-masing dan itu yang wajib dibaiat, didengar dan ditaati. Ini dari ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah yang menukil ijma. Dikuatkan lagi oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ketika mensyarah hadis, man kharaja anit ta'a wa faraqal jama' wa mata famitatu mitatun jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin, maka kalau dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, ay ta'atil khalifah alladhi waqal ijtima' alaih. Maksudnya mentaati kekhalifahan atau khalifah yang telah disepakati. Wa ka'annal murada khalifatu ayyi qatrin minal aqtab. Maksudnya pemimpin di setiap negeri. Itlam yujmi'in nas ala khalifah fi jamil biladil islamiyah min asna'i daulatil abbasiyah. Karena manusia
sejak zaman pertengahan Daulah Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah, mereka sudah tidak bersatu lagi di atas satu khalifah. Dan tidak ada yang mempermasalahkan kalau ada suatu negeri memiliki pemimpin sendiri. Bal istaqalla ahlu kulli iklim biqaimin bi umurihim. Bahkan setiap negeri punya pemimpin yang mengurusi urusan negeri tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, itlau humilal hadith ala khalifah istama'ali al-islam laqalat faidatuh. Kalau seandainya hadis yang tadi kita baca itu dibawa kepada pemimpin yang merupakan kekhalifahan yang menguasai seluruh dunia Islam, maka faedah hadis itu sangat sedikit. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi persatuan di tengah umat atas satu khalifah. Paham ya? Karena inilah wakilnya seperti itu. Fakta yang di lapangan demikian. Bahwasanya sejak zaman dahulu kala, setelah zaman Khulafa Rasyidin, Khulafa Bani Umayyah, kemudian baru pertengahan Abbasiyah, manusia kaum muslimin sudah tidak lagi punya persatuan di atas satu khalifah. Maka setiap negeri yang punya pemimpin itulah yang wajib untuk didengar dan ditaati. Nggak ada ulama yang mempermasalahkan hal itu kecuali tadi. Di antaranya kelompok Hizbut Tahrir dan yang semisal dengan mereka. Ditambah lagi ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan wa amma ba'da intisyaril Islam wa tisa'i ruk'atihi wa taba'udi atrafihi fa ma'lumun annahu qasara fi kulli qutrin au aqtar al-wilayah ila imamin au sultan. Adapun setelah menyebarnya Islam, kaum muslimin terpencar di berbagai negeri-negeri, maka telah dimaklumi, diketahui setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Wa fil qutril akhar kadzalik walayan akil libadin amrun wala nahyun fi qutril akhar. Pemimpin negeri B ini tidak ada kekuasaan di negeri C. Intinya setiap negeri punya pemimpin, punya kekuasaan di negeri mereka masing-masing. Fala ba'sa bi ta'addudil a'imma wassalatin. Kata beliau tidak masalah kalau ada banyak pemimpin-pemimpin kaum muslimin di negeri-negeri tersebut. Setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Labas kata beliau. Wa yajib ta'ali kulli wahid minhum. Wajib ditaati setiap pemimpin di negeri masing-masing. Ba'dal bai'ah. Setelah di bai'at. Ba'dal bai'ati lahu ala ahlil qutri ladzi yanfudhu fihi awamir wa nawahihi. Itu intinya tadi, setiap negeri punya pemimpin, rakyat di negeri itu kewajibannya bai'at, mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimallahu ta'ala, kurang lebih sama dengan tadi ijma' yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Imam As-San'ani rahimallahu ta'ala. Jadi terbantahkan syubhat orang-orang yang mengatakan pemimpin yang dibaiat, yang ditaati hanya yang berupa khalifah. Ini adalah ucapan yang batil. Ya. Tapi yang aneh, ya, mereka mentaati pemimpin mereka yang bukan khalifah, terutama yang punya gerakan di bawah tanah. Pemimpinnya masih statusnya Pak Ustadz. Ya. Ini diantara keanehan mereka. Yang dibaiat oleh kaum muslimin yang punya kekuasaan, katanya tidak sah. Lalu pemimpin mereka sah. Nah ini diantara mencela-mencelinya mereka. Dan intinya kelompok haroka pergerakan Ikhwan Muslimin CS misalnya atau Hizbut Tahrir, mereka tidak mau mengakui pemimpin kecuali dari golongan mereka sendiri. Meskipun bukan statusnya khalifah. Cuma kalau yang lain di luar golongan mereka dipermasalahkan, ini kok bukan khalifah, nggak sah. Di pemimpin mereka masih statusnya Pak Ustadz tadi. Naudzubillahi min dzalik. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang penting untuk dipahami, bahwasanya
Para ulama sepakat tidak masalah, tidak mengapa setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Hadis-hadis tentang wajibnya baiat, wajibnya menghormati, mendengar dan taat, tidak boleh mengkudeta, itu berlaku bagi khalifah yang menguasai seluruh dunia kaum muslimin, atau yang statusnya raja atau presiden. Yang penting memiliki tadi apa? Al-amr, kekuasaan di negeri kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Baik, kemudian riwayat yang kedua, qala Harmalatu, yakni idza kana min Quraisy yughza ma'ahu wa yusalla khalfahu al-jum'ah wa man lam yaf'al fahuwa sahibu bid'ah. Apabila khalifah tersebut dari Quraisy, ini sudah kita sampaikan tadi, kalau dalam keadaan normal memang standar pemimpin yang statusnya tadi khalifah itu secara asal harus dari bangsa Quraisy, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khulafa Rasyidin, mereka dari bangsa Quraisy. Rasul mengatakan al-aimatu fi Quraisy. Namun seandainya ada selain dari bangsa Quraisy, ya, dari bangsa Jawa misalnya, berhasil mengkudeta khalifah yang syar'i dan dia sudah berkuasa, apakah sah kepemimpinannya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Wa in ta'amara alaikum abadun, jangan takut, digertak gitu aja takut. Nah, intinya kita tidak boleh asbun, hanya berpendapat tentang agama ini tanpa dalil. Ya, sekali lagi Ahlussunnah naduru ma'sunnah haitsu dara. Kita berputar bersama sunnah, bersama dalil, kemana ya dalil itu berputar. Yang pertama kita sampaikan dalam riwayat ini, yang kedua ini secara asal pemimpin tertinggi yaitu khalifah al-imamul a'zam harus dari bangsa Quraisy. Namun seandainya terjadi tadi kudeta, yang mengkudeta bukan dari bangsa Quraisy, tetap sami'na wa ata'na dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya kata Imam Ahmad rahimahullah, yughza ma'ahu, berperang bersamanya, berjihad bersamanya. Ini yang banyak juga dinukil, disampaikan oleh para ulama-ulama salaf al-sunnah wal jamaah dalam kitab-kitab akidah, yaitu berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Entah jihad tolab menyerang negeri kaum muslimin, atau jihad difa membela negeri kaum muslimin. Alhamdulillah beberapa saat yang lalu sudah kita tulis dan kita posting pembahasan yang satu ini, bahwasanya jihadud difa, jihad membela negeri kaum muslimin dari penjajahan orang kafir, tetap harus dengan seizin pemimpin kaum muslimin. Ya, jihad harus dengan komando pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin partai, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin takmir masjid, bukan. Namun apa? Waliul amr, yang punya al-amr. Mana dalilnya? Sabda Rasul dalam Sahih Bukhari, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Makanya kata para ulama ketika mereka membahas syurutul jihad, syarat-syarat jihad, di antaranya tadi, jihad harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Entah jihad menyerang negeri kaum muslimin, atau jihad membela negeri kaum muslimin dari para penjajah. Kecuali kalau satu keadaan darurat, ya, bahwasanya penjajah langsung menyerang negeri kaum muslimin, namun tidak bisa kaum muslimin kontak dengan apa?
pemimpin. Maka boleh mereka langsung melawan tanpa seizin Iya, namun kalau mereka memang sengaja menyerang orang-orang kafir tersebut yang menjajah, maka harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang termaktub dalam kitab-kitab akidah. Dan dalam kitab tadi, Muhammadul Hukam, dibahas juga masalah yang satu ini. Kita mau sedikit bacakan di halaman 183. Dinukilkan di sini ucapan ulama salaf yang bernama Harb Al-Kirmani. Qala Harbun fi aqidatihi allati dzakara ijma' as-salaf ala ma ja'a fiha. Imam Harb Al-Kirmani dalam akidahnya menyebut ijma' salaf, yaitu tentang diantaranya wal jihadu madin qaimun ma'al a'imma barru au fajaru. Jihad harus bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. La yubatiluhu jawru jairin, tidak bisa dibatalkan oleh kedoliman pemimpin yang dolim. Meskipun pemimpin dolim kalau menyeru kepada jihad, entah tolab atau difa, maka wajib didengar dan ditaati. Wala adlu adilin, tidak bisa dibatalkan oleh keadilan pemimpin yang adil. Kemudian dibahas juga masalah al-jum'ah wal idan. Nanti akan ada pembahasan juga wal jum'ah wal idan. Salat Jumat di belakang pemimpin kaum muslimin. Ini kalau dahulu memang demikian, khalifah, karena jumlah kaum muslimin tidak terlalu banyak, maka ada satu tempat. Namun kalau sekarang sudah nggak mungkin kita pergi ke Jakarta sana, ya kan? Ini sekali lagi bedakan antara halul ikhtiar dengan halul ittirar. Namun wal idan, salat id, Idul Fitri, Idul Adha, waktunya harus bersama pemimpin kaum muslimin, bukan bersama ormas ataupun partai ataupun yang lainnya. Kemudian dibawakan ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi dalam kitab beliau Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, adraknal ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan, fakana min madhabihim nuqimu fardal haji ma'a'immatin muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian, kami mendapati para ulama di seluruh negeri Hijaz, Irak, Mesir, Syam, Yaman, semuanya di atas satu akidah ini. Di antaranya kita menegakkan kewajiban haji bersama pemimpin kaum muslimin di setiap waktu dan berjihad berlaku mundu ba'atsallahu nabiyahu ila qiyamis sa'ah ma'a ulil amri min a'immatil muslimin. Jihad bersama pemimpin sampai hari kiamat. Maka kita harus tahu mana jihad yang syar'i dan mana jihad yang tidak syar'i. Kalau ada ormas atau ada partai politik yang menyuruh jihad dan betul mereka jihad, maka itu jihad yang tidak syar'i tanpa ada ulil amri yang mengomandoi. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh di sini, wa mimma taqaddam yatadih ma'ali a'immatul Islam minal amri bis salah khalfal umara abraran kanu aw fujaran wa daf'i zakat ilai wa minal haji wal jihad ma'ahum. Dari penjelasan yang telah berlalu, maka jelas bahwasanya para imam-imam kaum muslimin mereka sepakat mengatakan salat, zakat, haji, jihad bersama pemimpin kaum muslimin. Wa kullu dzalik qamat alai adillatun syar'iyyah minal wahyaini syarifain. Dan itu semuanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj Ahlussunnah dalam berakidah harus berdasarkan dalil, bukan sekedar pendapat fulan dan alan, bukan pendapat si B maupun si C. Kemudian kata beliau, walau wakkalallahu ta'ala al-amra ilal khawarid wa man ta'athara bihim lama qamat fil Islam jum'ah wala jamaah.
seandainya perkara ini diserahkan kepada kelompok Khawarij, tidak akan ada lagi salat Jumat dan jamaah, karena mereka tidak meyakini salat itu sah di belakang pemimpin yang zalim. Kemudian kita pindah kepada pembahasan yang kedua, wa yusalla khalfahu al-jum'ah. Salat Jumat di belakang pemimpin kaum muslimin. Ini juga dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushul Sunnah, bahwasanya man a'adahu ma fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang sudah salat di belakang pemimpin kaum muslimin salat Jumat lalu mengulanginya lagi, maka dia ahli bid'ah. Ini bantahan kepada kelompok Al-Khawarij yang tidak menganggap sah salat Jumat atau yang lainnya di belakang pemimpin yang zalim. Kita mau bacakan sedikit ucapan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, halaman 173. Akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf anil A'mash an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah annahu qala kanu yusalluna khalfal umara ma kanu. Kata Ibrahim an-Nakhai dari kalangan ulama salaf, bahwasanya para salaf dahulu mereka salat di belakang pemimpin bagaimanapun keadaan pemimpin itu, zalim maupun adil, saleh ataupun toleh. Maka para salaf mereka salat menganggap sah salat di belakang pemimpin meskipun zalim. Hada ikhbarun an amali sahabat radhiyallahu anhum. Kata Syekh, ini adalah kabar berita dari Ibrahim an-Nakhai tentang perbuatan para sahabat. Ibrahim an-Nakhai dari kalangan tabi'in menceritakan dahulu mereka, yaitu para salaf, yaitu para sahabat maksudnya. Para sahabat mereka salat di belakang pemimpin bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut. Semisal Hajjaj bin Yusuf misalnya, yang terkenal dengan kedzalimannya, tetap para salafus saleh, para sahabat salat di belakangnya. Faqad kanu yusalluna khalfal umara hatta law kanu fajratan fasaqa. Mereka para sahabat tetap salat di belakang pemimpin meskipun mereka fajir fasik. Bal yunkiruna ala man la yusalli khalfahum. Bukan hanya sekadar mereka salat di belakang pemimpin yang zalim, bahkan mereka mengingkari kalau ada yang enggak mau salat di belakang pemimpin yang zalim. Wa yahtajuna alaihi bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berhujjah dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan ada kisah an Ibrahim ibni Abi Hafsah qala qultu li Ali ibni Husain inna Aba Hamzah as-Tsumali wa kana fi ghuluwun yaqul la nusalli khalfal a'immah wa la nunakih illa man yara misla ma ra'aina. Ini ada kisah seorang yang dikunyahi Aba Hamzah as-Tsumali. Dia ada pemikiran ekstrim tentang masalah pemimpin. Orang ini mengatakan kami tidak mau salat di belakang pemimpin, terutama tadi pemimpin yang zalim. Kami tidak mau menikahkan kecuali yang sama dengan pemahaman kami. Maka kata Ali bin Husain, bal nusalli khalfahum. Bahkan kita salat di belakang pemimpin meskipun zalim. Wa nunakihum bisunnah, dan kita menikahkan mereka dengan as-sunnah. Ini sikap keras dan tegas Ali bin Al-Husain tentang masalah yang satu ini. Beliau mengingkari orang yang enggak mau salat di belakang pemimpin yang zalim. Tambah lagi riwayat yang berikutnya, wa ankara Sufyan ats-Tsauri alal Hasan bin Saleh bin Hayy tarkahu salatal jum'ah khalfal a'immah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengingkari seseorang yang bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hayy yang tidak mau salat Jumat di belakang pemimpin kaum muslimin. Ini yang sering kita kisahkan, bagaimana seorang yang dulunya itu dikatakan alim, namun ketika dia jatuh ke dalam penyimpangan dalam bab ini langsung ditahdzir oleh para ulama salaf, diantaranya oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala.
Bahkan dikatakan di sini, kana zaida yajlis fil masjid yuhadzirun nasa min ibni hayy wa ashabihi. Dahulu ada seorang ulama salaf yang bernama Zaidah, duduk di masjid mentahdzir manusia, memperingatkan manusia dari tadi Hasan bin Saleh bin Hayy dan para pengikutnya yang menyimpang dalam masalah kepemimpinan. Qal kanu yarana saif. Orang-orang ini, Hasan bin Saleh ini adalah apa? Orang yang berpendapat bolehnya kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Padahal kata Imam Dhahabi, seandainya bukan karena penyimpangan ini, dia termasuk imamnya kaum muslimin. Namun karena fatal kesalahannya, ditahdir oleh para ulama as-salaf. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Ahmad bin Yunus mengatakan, laulam yulad Hasan bin Saleh fid dunya lakana khairan lahu. Seandainya Hasan bin Saleh tidak terlahir ke dunia ini, maka itu lebih baik baginya. Ini apa? Murid mentahdir ustadznya yang menyimpang dari akidah sahihah. Maka sudah sering saya sampaikan, murid, guru murid, timbangannya bukan itu. Timbangannya yang sesuai dengan akidah salaf, itu yang hak. Ya, ada guru yang menyimpang, ada murid yang juga apa? Menyimpang. Ukurannya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-salaf. Ini yang wajib untuk dipahamkan. Intinya, bagaimana para salafus saleh mereka keras mengingkari orang-orang yang tidak mau sholat di belakang pemimpin kaum muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa yusalla khalfahu al-jum'ah. Dibawakan oleh Syekh Abdul Salam Bardiyah juga ucapan Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan di sini, walamma waqatil fitnah fi zamani Amirul Mukminin Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu, fahasara khawarid fi baiti bil Madinah, dakhala ali Ubaidullah ibni Adi bin Khayyar faqala lahu. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Bardiyah di sini, walamma waqatil fitnah fi zamani Amiril Mukminin Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, ketika terjadi tragedi di zaman Al-Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Utsman bin Affan, fahasara al-khawarid fi baitihi bil Madinah. Beliau dikepung oleh kelompok khawarid dari pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini memproduksi dua kelompok sesat. Kelompok Syiah Rafidah dan kelompok Al-Khawarid yang dinamakan dengan As-Sabaiyah, nisbat kepada Abdullah bin Sabah. Ketika di zaman itu Utsman bin Affan dikepung oleh pengikutnya Abdullah bin Sabah dari kelompok Al-Khawarid di kota Madinah. Dakhala alai Ubaidullah ibni Adi bin Khayyar. Kemudian ada seorang yang bernama Ubaidullah menemui Utsman bin Affan. Faqala lahu innaka imamu amah. Engkau wahai Utsman bin Affan adalah imamnya kaum muslimin. Wa nazala bika ma nara. Namun engkau sekarang dikepung. Wa yusalli lana imamu fitnah. Dan yang mengimami kaum muslimin sekarang imamnya fitnah, imamnya ahlul bidah, kelompok khawarij tadi. Wa nataharraj, dan kami merasa berat, merasa dosa kalau ikut sholat di belakangnya. Fa ajaba Utsman radhiyallahu anhu bi ta'akkuri shalah khalfahu. Namun Utsman bin Affan tetap membolehkan sholat di belakang orang tersebut seraya berkata, as-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Salat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsanan nas fa ahsin mahu. Jika mereka berbuat baik, berbuatlah baik bersama mereka. Wa idza asa'u fashtanib isa'atahum. Kalau mereka berbuat jelek, tinggalkan kejelekan mereka. Ini juga sebagai dalil sah salat di belakang ahlil bid'ah. Entah itu cuma imam salat
atau seandainya dia imamnya kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Ahlus sunnah tadi. Nah, duru ma sunnah haitsu darat, berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Di antara sunnah khulafa ar-rasyidin, di antaranya Utsman bin Affan. Beliau mengatakan tidak masalah sholat di belakang ahlil bid'ah. Ya, meskipun tetap kita berbarok, berlepas diri daripada kebid'ahan kelompok-kelompok tersebut. Maka ini yang wajib dipahamkan kepada kaum muslimin. Naduru masunnah haitsu dalam masalah kebid'ahan mereka kita tidak mau ikut-ikutan. Namun kalau dalam masa salat di belakang mereka tetap sah, boleh salat di belakang mereka. Jangan sampai naudzubillah min dalik, ya, karena semangat ittiba'us sunnah, mentahdir bid'ah, nggak mau salat subuh di masjid gara-gara imamnya qunut subuh misalnya, ya. Kalau antum tidak mau ikut, ya sudah, tinggalkan qunutnya, tetap salat di belakang mereka. Jangan tinggalkan semuanya, buat bid'ah lagi antum. Bang, bid'ah dilawan dengan bid'ah, ini salah. Bid'ah dilawan dengan sunnah. Itu tadi ucapan Utsman bin Affan, salat sebaik-baik yang dilakukan oleh manusia. Kalau mereka berbuat baik, mereka salat di belakang mereka. Namun kalau mereka berbuat bid'ah tadi, jangan ikut-ikutan bid'ahnya mereka. Dan ini juga disampaikan oleh para ulama salaf yang lain, bahwasanya Abdullah bin Umar misalnya, beliau salat di belakang kelompok al-Khawarij. Cuma jangan sampai kebablas, sudah kadung asik sholat bersama mereka, ikut pengajian mereka. Hati-hati. Nah, tetap wasat pertengahan. Nah, duru masunnah haitsu darat, berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Disampaikan juga di sini, fa ibnu Umar shalla khalfal Hajjaj ibn Yusuf. Abdullah bin Umar sholat juga di belakang Hajjaj bin Yusuf yang dikenal dengan kedzalimannya. Wa hakadha Anas bin Malik, demikian pula dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka sah salat di belakang ahlul bid'ah, apalagi dia seorang pemimpin kaum muslimin. Wa qad khassa aktsarus salaf al hadis an salatil jum'ah wal idain khalfal umara id salatul fardhi ghairil jum'ah la yuftaqat man sallaha ma'a ghairil imam. Kenapa dia khususkan salat Jumat dan Idul Fitri dan Adha? Karena kalau salat 5 waktu ini kaum muslimin sholat di masjid mereka masing-masing. Namun kalau sholat Jumat khususnya di zaman itu, mereka bersatu di dalam masjid yang luas, yang besar, di bawah kepemimpinan pemimpin muslim, entah itu al-khalifah atau mungkin gubernur. Kemudian kata Asy-Syaikh di sini dibawakan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Insyaallah ini kajian kita besok di Al-Kautsar. Allah yahfadzu min kulli shay'in wa makruh wa yubarik fihi. Kita tunda penjelasannya besok. Ini penjelasan tentang ucapan Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah yang satu ini. Wallahu taala a'lam. Taib, ini ada pertanyaan. Apakah boleh menyalurkan zakat mal untuk pengumpulan donasi pembebasan lahan masjid atau lembaga sekolah Ahlussunnah? Tidak boleh. Karena zakatul mal itu para penerimanya sudah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Tidak ada untuk pembangunan masjid ataupun untuk pembangunan sekolah. Kalau memahami wa fi sabilillah dikatakan membangun masjid termasuk fi sabilillah, itu tafsir al-bid'i. Nggak ada ulama tafsir yang mentafsirkan fisabilillah dalam ayat itu untuk pembangunan masjid. Kalau demikian semuanya bisa untuk membangun fasilitas umum, kan fisabilillah juga. Padahal ulama menyatakan yang dimaksud fisabilillah dalam ayat yang bagian penerima zakat itu mujahid yang mereka berperang di jalan Allah, yang memang bertempur dengan orang-orang kafir, melawan orang kafir,
atau mujahid dalam talabi al-ilmi. Maka salah kalau mentafsirkan fisabilillah, menyalurkan zakatul mal untuk pembangunan masjid. Itu tidak ada penafsiran salaf ataupun ulama yang mengatakan itu untuk pembangunan masjid. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.